Katanya lembaga survei dibayar pakai uang oligarki. Lembaga survei sudah dikendalikan oligarki untuk menggiring masyarakat memilih capres yang telah dikendalikan oligarki. Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Prabowo Subianto, Puan Maharani, Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono. Perolehannya adalah Ganjar Erick 27,6%, Prabowo Puan 20,7%, Anies AHY 17,9%. Tetapi ada satu riset juga di bulan April kemarin dari Indo Riset yang menyatakan Anies dengan AHY pasangan ya, survei pasangan head to head. Menghadapi Ganjar Erick itu semuanya itu menyatakan Anies yang menang gitu. Dengan angka 42 ke atas, Ganjar itu di 30 sekian, tidak ada yang menyampaikan pada 30. Dengan Ganjar dengan Erick gitu? Ganjar Erick. Oke. Semuanya menang. Maka hari ini saya mengasumsikan bahwa masyarakat itu belum mengkristal. Kalau sudah soal capres mencapreskan ini, ya sumber keuangannya dari para oligarki lah. Dari orang-orang yang ingin membayari membayari calon presiden. Jadi calon presidennya di sini nggak ada uang, tapi oligarki yang membiayai survei-survei tersebut untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas, dan umumnya biasanya agar bisa didongkrak sampai nomor 1 sehingga bisa memfeta kompli ketua-ketua umum partai politik ya, terutama ketua-ketua umum partai politik yang memiliki a golden ticket. Dan saya sebagai pelaku lapangan udah sering itu melakukan kayak begitu. Berubah udah sering. Gitu loh. Jadi hasil survei apapun, gambarnya pasangan siapa sama siapa, tokoh siapa yang paling tinggi, itu PDIP anggapnya itu kan hanya untuk mempengaruhi publik. Itu pengaruh perception. Saya yakin juga bahwa hal itu nyata adanya. Saya kira ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan oleh PDI Perjuangan tentunya kan. Itu berarti kan Nasdem ini kan dalam posisi yang berbahaya karena surveinya kan jauh banget gitu loh. Jadi memang dia memerlukan tokoh untuk mendongkrak elektabilitas partai gitu. Kalau PDI Perjuangan kan tidak. Kita sudah cukup kerja keras kita itu sudah sangat maksimal sehingga siapapun yang akan menjadi calon presiden tidak pasti akan memperhitungkan PDI Perjuangan, karena tidak saja karena elektabilitasnya tapi juga terbukti dari pemilu ke pemilu loyalitas pemilih PDI Perjuangan itu selalu berada di atas angka 80%. Minimal 85% malah kalau saya tidak salah. Jadi juga Bung Bestari Barus ini, sahabat saya ini juga salah membaca ketika dia menarik garis paralel antara elektabilitas individu dengan partai. Itu kan kalau dia bilang tadi tidak apple to apple, itu menurut saya mangga dengan jeruk. Ya, penilaian sempit seperti itu kan biasa dilakukan oleh Pak Deddy terhadap berbagai pihak. Tetapi tidak melihat kenyataan bahwa sempit karena Pak Deddy menilai juga tidak apple to apple. PDIP itu partai lama, bahkan tua sekali. Tua sekali itu di partai. Itu nggak ada urusannya dengan tua. Ini kan urusannya adalah ketika tua Anda menyatakan bahwa tua artinya sudah partai lama, mau membandingkan dengan partai Nasdem. Itu saja sudah pemikiran yang tidak apple to apple. Tapi pada hari ini ketika Nasdem ada di pusaran-pusaran itu politik Republik ini, nggak usah juga membuat Pak PDIP atau Pak Deddy menjadi khawatir. Ya, saya singkat aja begini. Tadi ketika Bung Bestari Barus mengomentari tentang PDIP dan Ganjar, saya tidak masalah. Kenapa saya ketika mengomentari Nasdem dan Anies, Anda marah-marah gitu loh? Karena menurut kesalahan ketawa-ketawa kok marah. Bung Deddy, jangan juga karena kita ada di sini kemudian takut mendapatkan
sesuatu atau punishment gitu, nggak usah. Ini supaya mencerdaskan masyarakat. Nasdem itu memang biasa lebih cepat. Oke. Gitu loh. Anda bisa Silakan, Bung Deddy. dengar orang ngomong dulu nggak? Saya selesaikan dulu dong. Loh, kan saya tadi selesaikan dulu. saya Oke. ngomong Anda potong juga. Oke, Bang Deddy. Loh, Heri Ruslimoti selaku Presidium Nasional PNPK mengatakan bahwa lembaga survei di Indonesia merupakan hasil survei bayaran. Lebih lanjut lagi, Heri Ruslimoti menduga bahwa lembaga survei di Indonesia telah dibayar dengan menggunakan uang oligarki. Lembaga survei dibayar pakai duit oligarki, ujar Heri Ruslimoti. Persentase hasil yang dibuat oleh para lembaga survei di Indonesia digunakan untuk menggiring opini publik terkait elektabilitas seorang kandidat capres dan cawapres pada pemilu 2024 kelak. Heri Ruslimoti juga menyatakan seharusnya tindakan mempengaruhi publik dengan memakai lembaga survei tidak dilakukan. Seorang kandidat capres dan cawapres sudah sepantasnya dilihat dari berbagai macam prestasi yang telah dihasilkan oleh para peserta pemilu 2024. Masyarakat juga sudah seharusnya hanya melihat dari visi serta misi kandidat capres dan cawapres tersebut. Popularitas capres mestinya akibat dari penerimaan masyarakat atas kapasitas dan visi yang diajukan si capres, tutur Heri Ruslimoti. Selain itu, Heri Ruslimoti berpendapat lembaga survei saat ini sudah terlihat seperti lembaga konsultan politik. Heri Ruslimoti juga menduga bahwa lembaga survei ini menerima bayaran dengan membuat survei palsu. Idealnya penentuan calon presiden tak didikte lembaga survei yang rangkap konsultan kampanye untuk bentuk popularitas palsu, ungkap Heri Ruslimoti. Netizen yang melihat pemberitaan ini mengatakan bahwa hanya orang bodoh yang bisa percaya dengan hasil survei pesanan tersebut. Pasangan tokoh muda Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono diprediksi memperoleh suara 47,7%, berpotensi mengalahkan pasangan Ganjar Pranowo, Erick Thohir, 39,6% andaikan pemilu presiden dilaksanakan pada saat ini. Secara perorangan, baik elektabilitas Anies Baswedan maupun AHY berada dalam posisi 5 besar. Demikian temuan hasil survei nasional yang dilakukan lembaga Indoriset yang dirilis tanggal 19 Mei tahun 2022 lalu. Survei dilakukan tanggal 11 sampai 17 April atas 1096 responden di 34 provinsi yang dipilih secara multi-stage random sampling. Margin of error dari survei ini 2,96% dengan tingkat kepercayaan 95%. Survei Indoriset yang merupakan anggota Persepi tersebut menemukan bahwa 3 kriteria utama yang menjadi pertimbangan terpenting bagi calon pemilih untuk mencoblos capres-cawapres pada Pilpres 2024 adalah jujur, merakyat dan tegas, baru kemudian diikuti oleh kinerja dan pengalaman. Dari sisi partai politik, elektabilitas Partai Demokrat, di mana AHY menjadi ketua umum, berada pada posisi keempat dengan 10,9%, ini setelah PDIP 24%, Gerindra 13%, dan PKB 12%. Menyusul di bawah Partai Demokrat adalah Partai Golkar 9,9%, dan PKS 7,5%, dan Nasdem 4,3%. Dari 15 parpol yang disurvei, diperkirakan hanya 6 parpol ini yang lolos ambang batas parliamentary threshold 4%. Sisanya diperkirakan tidak lolos, termasuk rekan Golkar dalam Koalisi Indonesia Bersatu, KIB, yaitu P3, 3,7%, dan PAN, 2%. Parpol non-parlemen seperti Perindo memperoleh elektabilitas 2,1%, Hanura 0,5%, dan PSI maupun PBB masing-masing 0,3%. Parpol baru seperti Partai Umat diperkirakan memperoleh elektabilitas 0,2%.